masalah si Sulam. Tadi Ustadz Jakaria minta Abah untuk ngecek isi kotak uang masjid. Bisa Ini masalah Abah dengan masjid sudah rebes. Rebes. Emangnya ban bocor. Maunya apa sih nih Abah nih? Apaan tuh clear? Ini nih masalah si Sulam. Tadi Ustadz Jakaria minta Abah untuk ngecek isi kotak uang masjid pas untuk pertemuan Jumat depan. Nah, kebayang deh mau gimana nanti kalau pas kotak amal dibuka sama Sulam. Abah mungkin pinter aja nih. Kenapa kagak dari dulu begini? Kan jadi Abah kagak pinjam duit sama si Sulam. Amit-amit cabang baik. Jangan ampe kejadian 2 kali begitu lagi. Ya, Abah juga kagak mau, Mi. Di mana harga diri Abah kalau minjem lagi? Memang pinter. Ini anak nyelonong aja masuk kagak ada assalamualaikumnya. Kayak orang luar aja lu cuma DM doang. Assalamualaikum. Udah telat. Waalaikumsalam. Rumana, lu jauh-jauh Abah sekolahin Kairo. Hanya ngucapin assalamualaikum saja lu pakai diajarin. Nggak salah tuh Abah ngeluarin uang gede untuk nyekolahin lu di sana. Enggak, Bah. Enggak salah. Justru Abah sama Umi yang salah. Masih aja sih Abah sama Umi itu punya niat untuk memfitnah Bang Sulam. Kenapa sih Abah sama Umi nggak ngutang aja pinjam uang sama Bang Sulam? Kalau ngefitnah itu dosanya lebih besar, Bah. Jadi kalau pinjam uang apa masalahnya sih? Iya kalau kebayar. Kalau kagak, gali lubang tutup lubang. Kalau kata orang bisnis, namanya menyelesaikan masalah pakai masalah. Ya sekarang Umi pikirin deh. Fitnah itu justru ada masalahnya, Umi. Kalau cuma ngutang itu nggak ada masalah. Buat kita ada masalah. Kalau buat si Sulam sih kagak ada masalah. Orang dia duitnya banyak. Dia mau bayar 60 juta. Kagak ada urusan. Dia gandeng merem, dia bayar tuh semuanya. Tapi kalau kita itu barang dagangan udah ludes, bures, tetap aja kurang. Tuh yang lu mesti pikirin. Ya tapi Umi, Abah itu udah bikin rugi orang lain. Si Sulam kagak bakalan rugi. Lu lihat aja tuh dagangan buburnya makin gede. Udah lu masuk sana. Pulang-pulang nyap-nyap mulu lu kayak sempritan. Masuk sana. Udah deh Masih dari masih Robi tuh. Bapak sama Ustaz dikodok semua. Tahu tuh 17-an belum lewat. Sudah kesambet mau jadi pahlawan. Solo. Tuh gua jadi punya anak atu-atunya. Ngelawan terus. Ya Allah, apa jadinya kalau fitnah Abah beneran dilakuin? Apa kata orang sekampung nanti? Mereka taunya Bang Sulam yang udah ngambil uang masjid itu. Apa Bang Robi harus dikasih tahu masalah ini ya? Gimana kalau dia jadi benci sama Rum karena kelakuan Abah sama Umi? Ya Allah. Tapi enggak. Bang Robi nggak mungkin kayak gitu. Bang Robi pasti paham dan bisa bantu Rumana cari solusi masalah ini. Pokoknya terserah. Kalau ntar dia jadi benci sama Rum gara-gara Umi sama Abah, yang penting Mbak Sulam nggak celaka. Assalamualaikum Bu Haji. Permisi ya Bu Haji. Tunggu. Ya. Kamu orang baru itu kan yang nempatin rumahnya Bang Haji Sulam? Iya bener Bu, saya tinggal sama bapak, ibu, dan kakak saya. Oh iya, anaknya Bang Sobari kan? Saya juga kenal tuh sama Bang Sobari. Tapi kasihan ya, nasibnya tidak seberuntung Bang Sulam. Padahal waktu kecil mereka temenan. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu, saya mau masukin lamaran kerja. Iya.
Sobari yang paling tua main gila sama si Sulam. Lihat aja tuh adanya. Pakaian jelek, kumal, miskin, itu yang membuat orang jadi gelap mata. Tapi tetangga saya miskin baik-baik aja Bu Haji. Nah, itu namanya orang ikhlas. Dia kagak gelap mata, bisa jaga diri. Kagak kayak anaknya Sobari yang paling tua, kagak bisa menerima kenyataan hidup jadi orang miskin. Kagak peduli si Sulam tuh apa punya bini apa kagak, main embat aja. Kita nih perempuan kan punya perasaan, ya enggak? Nah, di kampung nih orang yang kayak begitu gitu tuh yang suka selingkuh laki orang kagak ada yang demen di sini. Emang bener Bu Haji kalau itu simpenannya Bang Sulam? Ya iyalah, kalau enggak masa dia ditaruh di rumah si Sulam yang lama. Kurang kerjaan amat. Kalau gue jadi dia, mendingan gue kontrakin tuh rumah biar jadi duit. Ya enggak? Iya ya, pantesan Bang Sulam perhatian banget gitu sama Bang Sobari. Nantu dia. Lu lihat aja dandanannya si Atika, menor, pakaian seksi. Buat apa coba? Ya buat memikat si Sulam. Iya, bener banget itu Bu Haji, bener. Bukan bener juga, tapi emang bener titik. Tuh, gua pakai juga segala. Abang udah lama nih nggak lihat tangan lu, Roh. Lu kagak lihat tangannya si Ro? Jangan-jangan mata lu udah mulai silver. Maksud Sulam udah lama nggak ngeliat tangan Roh pakai gelang. Kelihatannya kan sepi banget tuh kalau pakai gelang. Maksud abang mau beliin perhiasan buat Ro gitu? Iya? Ya niatnya sih begitu. Gue mau beliin lu banda. Ya biar tangan lu gak gersang lagi kayak gitu. Bener bang? Iya. Kalau perlu kita bareng ke toko emas. Tinggal lu pilih dah mana yang lu mau. Alhamdulillah. Terus emak gimana dong? Maksud mak gimana maksudnya? Lu masa emak cuman sekedar denger doang? Mau dibeliin juga. Namanya perempuan. Kalau yang ada mau beliin emas, masa sih ditolak? Apalagi kalau dikasih kebebasan buat milih gitu. Kasih Ro, milih emasnya yang mana tuh. Yaudah kalau gitu, ntar kalau ada waktu kita pergi bareng bertiga, ya? Ya kalau waktu sih kayaknya sekarang juga ada. Cuma niatnya aja yang belum ada. Nih, kapan lagi? Lu tuh jarang tuh punya niat baik kayak sekarang nih. Mbak bisa aja. Niat bagus tuh bukan ukurannya benda. Niat baik lebih baik lagi kalau sekalian sama bandai, jadi bandai.